Hi again everyone, happy weekend and welcome back again di Bitcoin Update. Harusnya ini jadwalnya untuk altcoins ya. Kalau biasa kan kita update selang-seling teman-teman. Cuma saya pikir ntar malam kalau misalkan jadi live streaming, ya bakalan banyakkan request di altcoinsnya juga sih daripada ngebahas yang utamanya ya Bitcoin dan lain-lain. Teman-teman, by the way ya, ini Ethereum. Videonya baru 488 likes ya. Tipis ya, 12 likes lagi udah tembus 500 ya. Bantuin teman-teman supaya ntar malam kita live, right? Tapi sebenarnya tanpa itu pun kita juga akan live sih, karena previous live streaming ternyata 1000k ya, 1000 likes button. Jadi harusnya udah memenuhi kualifikasi ya untuk kita live streaming tonight. Nah cuman gini guys, before kita ngomongin lebih lanjut, saya mau tanya deh, ntar malam kira-kira live streaming enak kita bahas apa ya? Apakah bahas seputar Bitcoin secara major, makro, discuss gitu kan? Atau kita ngomongin soal altcoins yang banyak? Atau kita bahas live streaming kali ini beda nih, malah teman-teman mau belajar. Nah kalau mau belajar seru juga tuh ya, kira-kira mau tanya seputar apa? Seputar market structure kah, seputar indikator kah, seputar supply demand, support resistance, Fibonacci dan kawan-kawan. Ya just tell me ya di kolom komen, kira-kira kalian lebih interested apa? Kasih tahu ke saya, jadi saya tahu nih demandnya atau kebutuhannya para viewer saya tuh seperti apa ya. Mau review breakdown satu persatu altcoin juga nggak ada masalah, nanti tinggal kasih tahu ke saya aja lewat kolom komen. And kalau ya maybe kalau tonight ya, nanti kita saat live streaming 1000 likes tercapai lagi, wah seru tuh ya. Berarti kita nextnya apa? Live lagi teman-teman, probably tomorrow ya, di hari Minggu ya. It's gonna be awesome guys, right? So let's discuss a bit ya terkait dengan progres pergerakan market. Kayaknya last time saya update ke teman-teman itu belum termasuk PCE ya. Jadi ada beberapa pertanyaan seputar PCE atau inflation. Ini kan berdasarkan data. Sebenarnya data itu mix ya tadi malam guys. Dan berdasarkan mixnya data ini, yang menariknya final result buat dollar index itu kembali terkonsolidasi ya. Lalu apa artinya ya kalau misalkan kondisi seperti ini? Sebetulnya sih memang PCE recently kalau saya ngecek ya, padahal dia yang dijadikan benchmark oleh The Fed untuk mengukur inflasi, dan itu tertulis di FOMC Economic Projection. Tapi masalahnya adalah reaksi pasar itu nggak sebesar saat CPI atau Inflation Report di awal bulan. Dan saya pikir hal itu mungkin ya karena CPI itu lebih cerminan yang awal ya kalau kita bilang. Jadi kayak ibaratnya ini lebih awal dapat info, lebih awal dapat data. Jadi orang udah bisa ngolah data itu dan mengambil kesimpulan kira-kira pergerakan market sepanjang bulan ini itu seperti apa. Jadi buat whales atau institusi, mereka sudah positioning dari situ. Jadi kalau kita lihat setelah PCE semalam, kalau kita ngambil berdasarkan angkanya, ini harusnya relatif aman ya, relatif oke gitu loh. Kenapa gitu? Karena PCE Price Index, which is termasuk energy dan juga termasuk food, itu turun angkanya kalau year over year ya. Jadi comparison antara Juni ketemu Juni tahun ini nih, Juni tahun lalu, Juni tahun ini, itu turun angkanya ke 2,5%, which is good. Ini artinya inflation cooling down, valid gitu loh. Ya, yang jadi kendala adalah core PCE Price Index, angkanya masih sama. Ya, dia tidak naik, warnanya memang hijau, tapi dia tidak naik guys. Ini tuh hanya sama dengan previous number, which is ini nggak menyebabkan katalis apa-apa. Ya, namun kalau lihat month over month itu rata-rata naik sih, dari 0,1 ke 0,2 dan dari 0% ke 0,1%. Namun kalau kita lihat personal spending kan turun ya, 0,4% ke 0,3%. Ini artinya apa? Sebenarnya dengan data yang relatif mix seperti ini, ya kita nggak bisa ngelihat market juga ngambil keputusan ya. Pada dasarnya setelah data-data tersebut, dollar index hanya flat aja. Ini artinya memang market juga bingung untuk ngambil kesimpulan seperti apa. Namun kalau saya boleh, ya mungkin kita melihat secara general ya, atau secara gambaran besar. Data ini intinya bagus ya, dalam tanda kutip inflation sudah terkendali. That's it.
Ya, that's it. Nah, kenapa core PCE-nya nggak turun? Karena itu sebenarnya goods and services ya, di luar dari food and energy. Jadi berhubungan dengan sewa rumah, sewa tempat tinggal atau properti, kemudian insurance, dan lain-lain. Ya, kalau insurance, yang namanya suku bunga lagi tinggi, ya udah pasti insurance-nya juga akan kecenderungan naik juga. Kenapa? Karena buat beberapa yang diasuransikan, umumnya kan biayanya tuh yang lumayan besar nih. Kayak misalkan contoh, mobil diasuransikan, rumah diasuransikan, ya kan? Mobil dan rumah interest rate-nya lagi naik, ya kan? Which is kalau orang beli tapi kredit itu lebih mahal, teman-teman. Logiknya kan seperti itu. Jadi kalau misalkan insurance menginsurancekan harga yang dalam tanda kutip masih relatif lebih mahal, ya wajar gitu kan. Jadi ini adalah satu perhatian di mana kalau menurut saya juga teman-teman sekalian ya, I think inflation core PCE price index ini itu masih bisa turun juga kalau misalkan suatu ketika nanti the Fed pangkas suku bunga. Ya, by the time the Fed lakukan itu, saya pikir ini bisa membantu untuk core PCE price index turun juga. Kenapa? Karena salah satu rata-rata ya yang bisa dijadikan sebagai acuan di dalam menghitung inflation itu ya, tadi yang saya bilang, ada rent, kemudian ada housing ya, dan lain-lain. Itu juga menjadi salah satu faktornya ya. Tentu saja itu akan sangat berpengaruh juga. Ya, tapi kalau kita lihat dari PCE price index yang termasuk food and energy, angkanya turun kok. Berarti energi malah ya, kalau kita bilang penggunaan bahan bakar malah cenderung cenderung berkurang ya kan, mungkin teman-teman, I don't know ya, but ya overall I think that's a good sign ya kalau the Fed ya semestinya sih tetap bulat ya. Kalau kemarin ada orang yang memberikan argumentasi atau memberikan pandangan atau opini, dia bilang katanya ini sih bukan opini lagi tapi bukan argumentasi lagi ya, ini seakan-akan dia udah tahu datanya gitu loh. Dia bilang Juli Agustus nanti pasti pangkas suku bunga. Well, if we take a look on the CME Fed Watch Tool ya, di sini kepastian untuk pangkas suku bunganya itu hanya 6,2% teman-teman ya, dimana lebih pasti ya angkanya 93,8% nih ya, berarti lebih pasti sebetulnya the Fed mempertahankan suku bunga ya, dan hal itu mungkin bisa dijadikan ini sebagai alasan juga gitu loh. Jadi ya kita ngelihat sepekan ini, ingat GDP-nya masih positif. Kalau GDP positif, ini kan berarti the Fed bisa bilang kalau soft landing scenario itu bisa terrealisasi. Dan karena GDP-nya bagus, otomatis the Fed ya, secara logika saya sih, daripada kita ngotot nih buru-buru dan menyebabkan kekacauan, chaos, apalagi kita udah menjelang pemilu gitu kan, daripada kita pangkas suku bunga terburu-buru kemudian di luar ekspektasi pasar yang bisa bikin market malah jadi panik morat-marit, lebih baik kita tetapkan meeting itu ya sesuai dengan ekspektasi sebelumnya aja di September gitu loh. Jadi Juli ke Agustus masih ada waktu untuk apa? Untuk mereka ngelihat data. Kalau bayangan saya sih kayak gitu ya. Jadi Juli nggak apa-apa, kita tetapkan suku bunganya, toh GDP-nya masih oke, tapi inflation-nya hari ini yang kemarin dirilis itu 2,6%, belum turun lagi sesuai dengan forecast atau konsensus yang kita mau. Maka kita tunggu lagi 2 bulan. Ya, jadi Juli nggak apa-apa tetapkan suku bunga. Nanti saat masuk Agustus nggak ada meeting kan, baru masuk lagi September, berarti sekitar 45 hari malah ya setelah 1 Agustus itu ketemu 18 September, berarti around 46-47 hari lah lebih kurangnya. Next meeting baru ada kepastian pangkas suku bunga. Dan memang secara probabilitasnya ya seperti itu ya. Kalau kita lihat ini bahkan conditional meeting mengatakan tahun ini bisa pangkas suku bunga 3 kali ya, dimulai dari September, November sekali lagi, dan terakhir Desember. Kalau berdasarkan agregat, ini udah lebih advance. Angkanya udah lebih confident, udah lebih yakin. 87% pangkas suku bunga di September, kemudian 76% pangkas suku bunga lagi di November, dan Desember 69,34% pangkas suku bunga lagi. Nah, ini angka yang luar biasa optimis. Dan ini sebenarnya gambaran pasar ya. Kalau yang di atas kan conditional meeting, berarti kan it depends on the Fed sendiri. Kalau yang bawah ini berdasarkan ekspektasi dan sentimen pasar. Jadi pasar kalau saya bisa bilang ini udah dampak dari pricing juga guys. Ya, kira-kira seperti itu. Right? So,
Today, Bitcoin Conference mungkin bakal heboh ya, karena kan sebenarnya udah berjalan dari kemarin ya harusnya teman-teman. Ini udah masuk hari kesekian. Dan Donald Trump soon ya akan berbicara di Bitcoin Conference itu. Sekarang sih waktu di sana harusnya masih pagi ya teman-teman sekalian. Malah belum pagi ya, ini masih subuh sih jatuhnya teman-teman di sana ya. Nanti malam kita jam 8 jam 9 ya di situ baru pagi gitu kan. Kayak biasa lah New York Stock Exchange buka ya jam segitu kan. Jadi hotnya nanti mungkin subuh ya, saya bisa bilang 11, 12, mungkin jam 1 gitu kan. Itu bakal hot ya untuk discussion, maksudnya untuk Bitcoin, mungkin pergerakannya bakal hot di situ. Saya nggak mau terlalu banyak betting ya, dalam arti ada orang pasti bilang sell the news event, ada orang pasti bilang ini bullish banget, positif banget buat market. Well, teman-teman sekalian, let's discuss a bit berdasarkan price action-nya ya. Price action apa sih? Kasih tahu ke kita tuh kayak gimana kondisinya. Pertama-tama teman-teman sekalian, before we start ya, I would like to say I might be wrong teman-teman. Saya mungkin salah the moment saya mengambil kesimpulan bahwa ini sudah finish dari wave satunya dia. Ya, yang saya maksudkan di sini adalah ada kemungkinan subwave-nya satu ini belum beres. Ya, dalam artian kenapa saya katakan gitu? Karena sebenarnya posisi di sini tuh bahkan nggak bisa ngambil low point sebelumnya, guys. So, ini technically it's not a pullback on the daily perspective. Ya, ini bukan pullback. Kalau misalkan acuan kita time frame kecil, ya iya, ini pasti pullback kita anggap ya, karena harga turun lumayan banyak ya, bahkan sampai hampir 100% di sini retracement-nya. Jadi itu dianggap sebagai pullback. Tapi di daily time frame ini belum pullback. Why? Karena kita bahkan belum menciptakan low point yang baru. Ya, ini low point sebelumnya aja belum berhasil diambil, itu artinya koreksi atau pullback belum berlangsung secara sepenuhnya. Yang terjadi malah hanya sekedar liquidity sweep aja dari previous support resistance. Ya, ini kalau dilihat di perspektif time frame daily lebih kelihatan jelas ya. Di sini ada resistance, guys, previously. And then now became support. Kenapa? Karena di sini holding dan ngebentuk pin bar. Ya, saya personally ada entered long Bitcoin by the time saya ngeliat pin bar, dan di perspektif time frame daily saya ngeliat ada validasi reversalnya. So saya inform juga ke teman-teman pada saat saya mau melakukan hal tersebut. Ya, cuman balik lagi nanti keputusannya kan kadang setiap orang bisa berbeda ya. Ada yang confident, ada yang enggak. Ini ya teman-teman, saya sharing sedikit. Oke, last time kita talk about Bitcoin, Ethereum ya. Where are we? Nah, ini dia teman-teman ya. Guys, I'm quite surprised ya. Tadinya ada plan mau tinggal tidur, but then move suddenly jadi impulsif sekali. Ya, ini saya udah saking ngantuk kayaknya nih. Tulisannya udah aneh ya. But then the move, oh ya the move ya, nggak salah ya. Dan kelihatan ngambil balik SNR-nya ini ya, on the daily on the 4-hour perspective. Awalnya dari situ. Kalau saya ngelihat dari time frame daily, I think I have reason to go long for Bitcoin. Ya, kenapa? Karena posisinya udah menuju membentuk pin bar. Saya cuma harap satu, semoga aja nggak fake out. Kalau nggak fake out, oke, valid, saya execute. Itu yang saya lakukan teman-teman sekalian. Dan ini sebenarnya saya inform juga di Telegram ya, pada saat hari itu saya ngelihat ada potensi ngebentuk pin bar. Namun teman-teman sekalian, kalau kita ngelihat progress dia naik ya. Ini saya dapat gain segini, cukuplah 3,55% ya dalam satu hari teman-teman. Lalu per sekarang kita ngelihat ada potensi pelemahan momentum, bahkan dia ngebentuk rising wedge ya. Nah, before kita ngomongin itu, saya balik dulu ke sini. Kenapa saya katakan ini ada potensi subwave 1 belum beres teman-teman? Karena satu, dia tidak berhasil mengambil low point ini, which is technically kita di atas low point itu, dan belum berhasil turun di bawah, bahkan belum berhasil break dari support resistance. Jadi itu bukan valid pullback. Ya, lalu kalau kita lihat overall-nya, maka saya anggap ini sebagai wave 1, 2, kemudian kemungkinan nih ini finishing 3-nya di sini teman-teman, which is ini adalah 4, and the next one adalah 5th wave atau wave kelima. Mungkin karena faktor Bitcoin Conference today bisa ngedorong harga untuk naik lagi. Dan kalau kita ngelihat timeline-nya guys, ini tinggal 5 hari lagi ya kita tutup bulan Juli. Dan kalau kita ngelihat bulan Juli, wah ini mantep banget ya. Very bullish guys. Ya walaupun in the end closingnya cuma gain 8,4% ya. Tapi pertimbangan yang harus dilihat adalah
bagaimana candle bulanan itu sempat turun dulu loh sampai ke bawah, dan itu turunnya lumayan banyak guys ya. Jadi kalau kita ngelihat di sini, how come ya kamu tidak bullish melihat candle candle seperti ini? Kenapa gitu Vin? Karena lihat, ini tuh liquidity sweep loh, ngambil low point pada bulan Mei, Juni juga digarap ya sekaligus di situ kan. Karena kalau kita lihat ini ada dua nih low point yang diambil. Nah, Juni digarap, Juni digarap, Mei digarap, low point diambil, habis itu balik. Closingnya di mana? Berpotensi di atas closed candle atau open candle pada Mei dan Juni. Ya, ini kalau nggak bullish, oke, I don't know anymore ya guys ya. To be honest, ngelihat kayak gini ya lumayan excited. Cuman, as always guys, jangan FOMO ya. Reminder saya untuk teman-teman. Dan teman-teman mengakui, saya salah satu orang yang mungkin nggak bikin FOMO ya. So I keep reminding you guys, do not FOMO ya. If we do have a close yang kayak begini sekalipun, well, kita bisa tunggu sampai adanya retracement atau discount. Makanya every time ada discount, mungkin kalian bisa considering untuk manfaatkan ya. Kalau misalkan ngerasa Bitcoinnya udah kemahalan, well, you have another option, which is saat ini itu one of the good option adalah Ethereum. Ya, Ethereum belum make a move. Walaupun recently Solana terhadap Ethereum lagi mendominasi pasar banget. Solana kelihatannya benar-benar flipping Ethereum guys. Mungkin dari segi harga enggak. Ya kadang-kadang kan ada orang mikirnya kayak ya Solana dan next Ethereum. Jadi mereka mikirnya harganya gitu kan. Tapi sebenarnya enggak juga ya. Tapi kita lihat lebih ke hype-nya, lebih ke sentimennya, lebih mungkin ke kita ngelihat dominasinya. Well, if you talk kalau Solana di sini sudah flipping Ethereum, ini almost teman-teman sekalian. Mungkin dari segi power, dari segi momentum, dan ini udah kelihatan cukup clear gitu ya. Nah, saat ini Solana juga lagi rally otomatis. Maka opsi terbaik yang masih discount, mungkin yang bisa jadi pertimbangan teman-teman, ya tidak lain dan tidak bukan adalah Ethereum. Ya, for me personally, dengan kondisi recently di Ethereum, ini kayak deja vu aja guys ya. It's just like a deja vu ya. Ketika Bitcoin ETF di approve, koreksi terjadi, well teman-teman juga bisa lihat itu dari kita punya data ya, dimana Ethereum ETF memang 3 hari terakhir outflow terus guys ya. Bisa dilihat 24 Juli keluar 133 juta, 25 Juli keluar 152 juta, 26 Juli keluar 162,7 juta ya. Dan yang ngeluarin siapa ya? Grayscale. Tidak lain dan tidak bukan adalah Grayscale teman-teman. Kenapa? Karena kelihatannya ada rotasi di situ ya. Untuk Ethereum Trust total keluar hanya dalam waktu 4 hari saja itu sudah 1,5 miliar dolar, dan seed awalnya itu adalah 9,2 miliar dolar. Well, kita bisa nunggu mungkin 10-20 hari lagi, barangkali ya Ethereum ngasih lebih banyak diskon. Nah, itu bisa jadi pertimbangan gitu ya. Jangan nanti Ethereumnya rally terus teman-teman nyesel ya. Itu biasanya yang terjadi, common ya, umumnya seperti itu. Cuman gini guys, beli sekarang apakah harus mengharap dia naik besok? Ya enggak juga ya. Kita ngelihat in the end of cycle, di bull cycle kali ini. Ingat guys, uang institusi saat ini banget ya, di luar dari sentimen-sentimen yang ada. Kayak misalkan the next yang katanya spot ETF itu mau di-approve adalah Solana, yang lagi dalam proses pengajuan. Itu sentimen bagus, positif. Tapi klasik ya teman-teman sekalian, kita ngelihat somehow market itu masih tetap seperti yang dulu ya. Buy on sentiment, sell on news, right? More or less kayak gitu. Tapi biar gimana pun, saya katakan teman-teman, fundamentally Ethereum dengan sudah di-approve-nya spot ETF ini tetap kita anggap adalah hal yang positif. Artinya acknowledge ada, artinya exposure tambahan dari traditional finance ada, dan artinya peluang untuk Ethereum mendapatkan lebih banyak lagi peminat itu juga ada teman-teman. Ini hanya tinggal masalah waktu, mungkin nggak sekarang, mungkin nggak besok, mungkin nggak lusa, mungkin nggak bulan depan. Tapi I believe in the end of cycle, Ethereum masih punya kesempatan untuk main di atas angka $5.000. Why? Karena personally guys, I think
demikian bisa terjadi ya? Karena all time high sebelumnya 4.900, 4.800 ya. 5.000 tuh angka realistis dan bisa di atas itu lagi gitu. Jadi kalau kalian mau betting, ya saya rasa itu bisa jadi pertimbangan aja gitu ya. Tapi balik lagi guys, ini adalah opini pribadi, bukan merupakan sarana ajakan atau bukan merupakan saran ajakan atau advice untuk melakukan investasi ya terhadap si Ethereum ini. Ya ini personally pandangan saya, biar teman-teman juga punya gambaran untuk ya maybe ya the most important thing adalah jangan FOMO sih. Itu yang tadi saya coba sampaikan karena saya bahas bedah di monthly candle-nya. And it is for me personally relatively bullish ya on the weekly, on the monthly ya semuanya udah ya I think it is very very bullish ya guys ya buat saya teman-teman. Tapi kalau misalkan Anda ada yang masih merasa bahwa oh enggak ini bearish banget kok gitu. Ya, oke. I understand guys ya. Saya ngerti teman-teman dan saya tidak akan memperdebatkan ya karena itu balik lagi personality masing-masing ya, atau bukan personality lah, preferensi masing-masing ngelihat pergerakan pasar kayak gimana gitu loh ya. Kalau saya ngelihatnya ini naik pullback retracement cuma tipis-tipis doang, main di bawah 60.000 juga cuma 1 minggu doang atau 2 minggu, habis itu dia balik lagi. Ini artinya well so far the bull still in control. Itu aja pertimbangan saya ya. Balik lagi teman-teman ke sini yang tadi saya pengen jelasin ya. Kesimpulannya, ada kemungkinan fifth wave belum beres ya, which is saya harus geser ini teman-teman. Ini artinya 1-2 di sini, yes itu benar. Nah, di sini yang mungkin saya salah ya. Previous high atau strong resistance sebelumnya adalah the end of wave 3. Di sini adalah wave 4. Ingat teman-teman, wave 3 itu kan paling signifikan, paling impulse ya. Maka pertimbangannya adalah di sini dia wave 1, di sini dia wave 2, di sini dia wave 3, di sini dia wave 4, di sini dia wave 5. Boom. Finish. Ya, di sini finish. Maka ini major wave-nya kita anggap seperti ini. Dan saya ubah warnanya ya, jadi warna ungu perhaps ya, atau jangan deh warna ungu, udah ada yang punya ya. Jadi warna ya hijau gelap deh tuh ya. Kurang lebih kayak gini gambarannya. Jadi ini I don't know ya guys ya, to be honest maybe I'm too early ya untuk decide kalau ini adalah the end of wave 4-nya, subwave 4-nya teman-teman. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan loh ini menjadi wave B-nya dia, kemudian si wave-nya masih di sini, which is wave 4 itu yang paling complicated untuk dibedah, untuk dianalisa, untuk di ya you know ya macam-macam nah bahasanya teman-teman sekalian ya. Dan saya selalu ya mungkin teman-teman yang udah kenal lama, udah ngikutin channel ini lama, udah bareng sama saya di SAG juga udah lama, pasti ngerti wave 4 itu paling complicated, paling susah untuk dianalisa. Kenapa? Kadang dia jadi triangle, kadang dia jadi falling wedge, kadang dia falling wedge dia naik tapi turun lagi ya. Ini sama kayak case-nya ketika waktu di era tahun 2023. Saya coba tunjukin ke teman-teman biar ada bayangan ya. Nih waktu di 2023. Wah, ini time frame-nya candle-nya 1 jam lagi. Jangan deh, skip aja teman-teman ya. Mungkin nanti saat live ya kita discuss soal hal itu. Ya, itu intinya teman-teman sekalian. Nah, sekilas kalau kita ngelihat di sini, ya saya anggap ini naiknya impulse ya. Ya, ini udah pasti beberapa wave teman-teman. Untuk dia naik ke atas ini impulse gitu kan. Maka nantinya teman-teman sekalian, kalau memang ini untuk dia sub wave 5, kita harus ngelihat dia pullback anyway kan. Pertanyaannya pullback wave 2-nya kemana gitu loh. Kalau dia pullback wave 2-nya dalam ternyata ya, dan somehow dia masih bisa rebound, well, I think ya ini masih possible untuk kita katakan valid. Tapi kalau dia pullback-nya itu impulse, ya, itu yang harus hati-hati. Berarti yang saya bilang tadi, wave 4 kita kemungkinan memang belum beres. Itu saja, right? So for now, dengan condition Bitcoin seperti sekarang, kita ngelihat naik terbatas. It's weekend by the way. Kita nggak tahu apakah ini valid sebagai chart pattern atau enggak. Tapi memang kita lihat dia naiknya sudah mulai slowing down. Ya, kalau buat saya personally, once I see a breakdown di sini, well, saya expecting untuk dia pullback turun, minimal ngejar ke 67.000 deh. Kita lihat dia retest dulu. Ya, dan jangan lupa guys, 67350 itu adalah salah satu SNR penting ya on the daily perspective tuh. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, teman-teman lihat. Wah, ini saya hapus dua-duanya deh ya. sorry. Hide all. Nah, ya. Ini teman-teman. 1 2 3 4 kemudian di sini. Ya, ongoing di flip.
mudah-mudahan sih valid. Mudah-mudahan valid teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan valid. Kalau valid ya semoga saja ya Bitcoin bertahan di atas level itu. Ini kalau saya bawa ke samping nih teman-teman. Tuh ya, saya ulangi lagi hitungannya. 1 di sini, 2 di sini, 3, 4, kemudian 5, 6 di sini fake out. Habis itu dia balik nih, flipping ke atas. Nah, ini good ya, so far so good gitu loh. Buat saya kayak gitu, guys. Right? So, ngelihat progres pergerakan dari 1 hour time frame-nya, ya kita ngelihat ini sebagai pelemahan momentum aja. Hanya ada pertimbangan dia bisa mengalami pullback atau koreksi, bukan berarti dia balik ke bearish. Karena ya nanti tergantung dia turunnya kayak gimana ya. Saya rasa teman-teman yang ngikutin cukup lama harusnya udah mulai ngerti ya betapa pentingnya kita react the market daripada kita predict the market. Kayak saya entered long di Bitcoin itu bukan karena predict the market, tapi lebih ke react the market. Lihat daily close bagus, oke, baru gue decide ambil gitu loh. Nah itu jauh lebih baik kalau buat saya ya. Kenapa? Karena kalau prediksi-prediksi terus kita jadi punya hope teman-teman. Kita hoping itu kita berharap ya, kita berharap sehingga sesuai dengan ekspektasi dan terrealisasi gitu. Tapi begitu salah, ini kecewanya double triple guys ya, dan bisa bikin orang-orang itu malah jadi nyangkut. Itu ketika kita ngomongin prediction ya, lu bilang prediksi bener, begitu salah lu nyangkut habis. Itu sebenarnya kalau yang saya pahami soal prediksi. That's why I never predict anything di dalam YouTube channel ini, dan saya selalu encourage teman-teman untuk do not predict the market, more react the market. Itu aja. Alright? So, teman-teman sekalian, nanti kita ketemu lagi pada saat live streaming tonight. Thank you very much guys for watching and paying attention in this video. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Cheers, God bless, and happy weekend guys. Bye-bye.